Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kakak akan membahas mengenai molekul senyawa, dan campuran, yaitu materi IPA pada kelas 7. Oke, yang pertama kita kenal dulu apa sih itu unsur, senyawa, dan lain-lain. Oke, materi atau suatu zat itu terdiri atau dibagi menjadi dua, ya. Ada zat tunggal atau bahasa Inggrisnya di sini pure substance, dan ada zat campuran atau mixture. Oke. Nah, zat tunggal ini dibagi dua lagi. Jadi ada elemen, yaitu yang bahasa Indonesianya unsur, dan ada compound. Compound ini bahasa Indonesianya senyawa. Oke. Begitu juga dengan campuran. Dibagi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Oke, kita setelah ini akan membahas detail dari masing-masingnya. Oke, yang pertama unsur. Oke, unsur itu apa sih? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi atau dipisahkan lagi, baik dengan cara fisika maupun kimia. Oke, nah yang dimaksud dengan cara fisika adalah memisahkan secara fisik. Contohnya, misalkan kamu menyaring, oke, penyaringan, terus penguapan, kemudian pengendapan, itu adalah cara-cara fisika, oke, di mana zatnya tidak berubah secara komponen kimianya, secara unsur apa susunan unsurnya dan sebagainya. Nah, kalau cara kimia itu adalah memisahkan suatu zat dengan reaksi kimia. Gitu ya. Nah, unsur ini adalah suatu zat yang tidak dapat dipecah lagi baik dengan cara fisika yang misalkan kayak tadi penyaringan dan lain-lain maupun dengan reaksi kimia. Oke. Nah, unsur di alam di dunia ini ada terdapat 118 jenis ya. Nah, data unsur dapat kalian lihat pada tabel periodik. Nah, ini adalah contoh unsur misalkan. Jadi dia sama semua dan tidak dapat dipisahkan lagi. Nah, satu bola ini nggak bisa dipisahin lagi. Nah, ini adalah tabel periodik unsur, di mana kamu dapat melihat ke 118 unsur itu dalam bentuk lambang-lambang unsur tersebut ya. Misalkan di sini ada H, yaitu untuk unsur hidrogen, Li untuk unsur litium, dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk unsur ini juga pada tabel ini kita bisa lihat penggolongan-penggolongan mereka, yaitu untuk yang warnanya kuning ini adalah alkali tanah atau alkali metal ya. Kemudian untuk yang orange ini adalah non metal atau non logam ya, dan lain sebagainya. Kamu bisa baca di sini ada yang semi metal atau metaloid ya. Nah, ini nanti kamu akan pelajarin secara spesifik di SMA. Yang penting kamu tahu dulu, kenal dulu tabel periodik. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengelompokan unsur. Oke. Unsur berdasarkan sifat kelogamannya itu dibagi dua. Ada unsur logam, ada unsur non-logam. Oke. Unsur logam itu bersifat mengkilat, permukaannya ya, permukaannya dia mengkilat. Kemudian berbentuk padat, kecuali raksa. Oke. Raksa itu bisa kamu temuin pada termometer zaman dulu yang belum digital. Nah, itu dia memanfaatkan raksa untuk melihat suhunya berapa derajat gitu ya. Dia berbentuk cair atau liquid. Nah, kemudian unsur-unsur logam juga mudah ditempa. Maksudnya apa? Ditempa itu dibentuk ya. Kamu bisa ngebengkokin, kemudian membentuk jadi bentuk ini itu ya. Unsur logam itu lebih mudah dibentuk dibandingkan unsur non logam. Kenapa? Karena unsur logam itu bersifat lebih ulet. Nah, jadi seperti yang kamu tahu logam itu kan kalau kamu eh, ngebengkokin besi, besinya bengkok aja kan, nggak patah. Nah, itulah yang disebut ulet, ya. Kemudian memiliki kemampuan menghantar arus listrik dan panas yang baik atau disebut juga konduktor. Oke. Kemudian unsur non logam yang berikutnya. Dia berwujud ada yang berwujud padat, ada juga yang gas. Cuman kebanyakan dia gas, oke. Nah, dia tidak dapat mengantarkan arus listrik
dan panas atau disebut juga isolator. Dia sulit ditempa. Kenapa? Karena dia getas ya. Nah, kalau gas kan dia susah dong dibentuk kalau gas. Kalau toh dia padat, biasanya dia getas. Maksudnya apa? Ketika kamu berikan tekanan, dia nggak bengkok, nggak bengkok ya. Yang ada dia langsung pecah. Nah, itulah unsur non logam sifatnya. Jadi dia sulit untuk dibentuk-bentuk, oke? Dan tidak mengkilat. Kayak begitu. Nah, pada tabel periodik, kamu bisa temukan unsur logam itu di golongan 1A kecuali hidrogen ya. Nah, di sini kemudian ada juga di 2A. Oke. Kemudian ada aluminium. Nah, yang ini nih. Nah, aluminium, gallium dan semuanya nih yang warna ungu ya. Ini logam warna ungu. Nah, untuk yang warna hijau muda ini adalah semi metal atau metaloid. Oke. Jadi dia di antara logam dan non logam. Oke. Nah, mulai yang warna coklat ini termasuk si H ini ya, hidrogen. Ini adalah unsur-unsur non logam. Oke. Kemudian yang warna hijau tua juga ini golongan 7A juga dia non logam. 8A pun non logam. Nah, kalau yang di tengah ini gimana, Kak? Yang di tengah ini itu juga merupakan logam. Disebutnya logam transisi. Oke. Jadi yang logam yang warna kuning, warna pink, yang warna ungu, oke. Dan yang warna biru muda. Ini logam. Oke. Non logam warna mana? Warna oranye. Kemudian warna hijau muda, hijau tua dan biru ini nih, biru tua ya, biru tua. Oke, ini kalau di tabel periodik. Nah, ini contoh-contoh unsur logam dan non-logam. Oke, ini ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Latinnya, ada simbolnya, dan kemudian ada physical form itu bentuk fisiknya. Oke, ya kalau di sini udah warnanya, terus wujudnya. Coba lihat, kita bisa lihat ya metal elements di sini. Yang logam-logam itu selalu dia solid. Nah, karena memang logam itu solid gitu. Kecuali satu tadi raksa, dia berbentuk liquid ya. Nah, emas warnanya juga nggak cuma silver ya. Jadi kamu kalau dibilang logam jangan sekarang setelah mempelajari ini jangan kamu pikir hanya besi ya. Logam itu banyak, ada aluminium, ada emas ya. Kemudian ada krom, ada mangan, ada nikel dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah tabel untuk unsur-unsur non logam. Oke. Sama kayak begitu. Kamu bisa baca sendiri di sini. Nah, kemudian kegunaannya apa? Kegunaan unsur logam dan non logam. Oke. Nah, kalau unsur logam ini karena dia mudah dibentuk ya, karena tadi sifatnya logam itu mudah ditempa, jadi sering digunakan untuk perhiasan. Kan perhiasan bisa dibentuk-bentuk ya, nggak macam-macam lah bentuknya. Kemudian alat-alat elektronik, kemudian kendaraan ya kan, dimodel-modelin kayak misalnya mobil gitu kan. Bentuknya mau begini begitu. Pesawat itu juga pesawat itu pakai aluminium. Ya, pesawat aluminium. Kenapa? Karena aluminium ini ringan. Jadi dia gampang terbangnya. Kalau pakai besi nanti pesawatnya nggak terbang-terbang gitu atau butuh tenaga yang lebih besar lagi. Makanya dia pakai aluminium. Oke. Tin ini adalah apa ya? Timah ya. Timah. Dia untuk stainless biasanya. Oke. Kemudian ada copper itu tembaga buat kabel listrik ya. Kemudian iron besi. Nah, besi ini juga salah satu logam yang masih banyak sekali digunakan. Oke. Salah satunya untuk rangka mobil, untuk pondasi ya buat bikin beton. Nah, itu ada tulangnya pakai besi. Kayak gitu. Kemudian silver atau perak ya. Dan yang terakhir ada merkuri. Merkuri itu raksa yang tadi. Oke. Nah, ini adalah kegunaan-kegunaan unsur non-logam ya. Sulfur atau belerang itu untuk insektisida. Kayak begitu. Hidrogen untuk bahan bakar roket. Oke. Kemudian untuk isi dari balon udara supaya dia bisa terbang. Kenapa? Karena hidrogen itu ringan.
Nah, cuman kekurangannya si hidrogen apa? Dia mudah terbakar. Jadi kalau balonnya balon hidrogen, kamu harus hati-hati. Karena kalau dia kontak dengan api, dia langsung meledak. Kayak gitu ya. Dan lain-lain kamu bisa baca di sini. Nah, ini juga yang tadi kakak bilang ya, unsur non logam. Unsur logam aluminium untuk pesawat. Oke. Rangka kereta dari besi ya. Pondasi juga dari besi biasanya. Kayak begitu. Nah, unsur non logam, gas-gas mulia yang ada kalau tadi kamu lihat di tabel periodik itu di paling kanan atau golongan 8A. Nanti kamu bisa buka lagi tabel periodiknya. Nah, itu biasanya untuk ngisi lampu ini nih. Lampu apa? Ya lampu-lampu yang ada di rumah kamu gitu. Lampu yang warna putih biasanya isinya bukan biasanya ya, isinya adalah gas neon kayak gitu ya. Dan gas-gas lainnya karena gas-gas itu berwarna. Jadi kalau misalkan diisi buat lampu nanti lampunya jadi warna-warni sesuai kebutuhannya. Kalau mau putih pakai neon, kalau mau yang lain ya pakai yang lain gitu. Nah, kemudian juga ada isi pensil nih atau yang hitam-hitamnya pensil. Nah, itu dibuat dari apa? Karbon. Oke. Jadi unsur karbon itu salah satu manfaatnya adalah untuk buat pensil ini, isi pensil gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu molekul unsur. Nah, molekul unsur itu apa? Kumpulan dari dua atau lebih unsur sejenis. Nah, yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika maupun kimia. Oke. Jadi molekul unsur itu terdiri dari dua atau lebih unsur. Nah, ini kayak digambar nih ya. Kalau satu bola yang biru itu adalah unsur. Kalau bola yang birunya ini udah dua, ya, atau tiga, atau malah empat gitu. Jarang yang empat ya, biasanya dua atau tiga. Nah, itu dia udah jadi molekul. Molekul apa? Molekul unsur. Ya. Jadi dia harus sejenis. Contohnya apa? O2. O2 itu gas oksigen. N2 gas nitrogen. H2 ada O3 ozon ya. Nah, biasanya non logam yang eh, berwujud gas ya di alam itu dia nggak mungkin sendirian. Dia nggak mungkin sendirian, nggak mungkin kamu nemuin misalkan unsur di alam cuma O, nggak ada. Tapi kamu akan menemukan dalam bentuk diatomik atau dia berdua begini. O2, N2 itu gas-gas tuh semuanya begitu. Ya, ada F2, ada Br2 nanti, ya kayak gitu. Jadi kalau gas selalu dia dalam wujud diatomik atau ada dua nih gini. Kecuali ozon itu O3 ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai molekul senyawa, bagian yang ketiga. Nah, sama-sama molekul tapi yang tadi unsur yang sekarang senyawa. Oke, kalau senyawa itu zatnya harus berbeda ya. Jadi gabungan kalau di sini apa nih? Kumpulan dari dua atau lebih unsur berbeda jenis. Nah, ini berbeda jenis ya. Kalau tadi sejenis, ini berbeda jenis. Yang saling terikat dengan perbandingan tetap dan tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika. Oke. Nah, maksudnya dengan perbandingan tetap gimana, Kak? Nah, begini. Misal, air itu kan H2O. Oke. Nah, jadi ada dua molekul H, ini ya H ini ya, dan satu molekul O. Nah, kalau misalkan ada molekul H lagi di sini, masuk gitu misalkan ya. Nah, ini bukan lagi air gitu, H3O gitu. Nah, ini bukan lagi air, kayak gitu ya. Jadi dia harus H2O, harus persis. Lain kalau misalkan sama si campuran. Misal kamu punya segelas air gitu. Kamu tambahin sirup misalkan sampai segini. Namanya apa? Air sirup gitu. Tapi kamu punya air juga segini misal. Nah, kamu tambahin sirupnya sampai setengah. Namanya apa? Ya sama-sama air sirup gitu. Jadi dia perbandingannya nggak tetap. Tapi kalau senyawa, dia harus tetap. Oke. Dia tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika, misalnya tadi disaring, diendapin, atau diuapin dan sebagainya, tapi dapat dipisahkan secara kimia melalui reaksi kimia. Dan dapat juga digabung-gabung
dengan reaksi kimia juga. Oke. Nah, senyawa dapat membentuk sifat baru dari unsur-unsurnya. Maksudnya apa? Nah, misalkan air. Air itu kan senyawa H2O ya. Lagi-lagi air, nggak apa-apa. Yang paling simpel ini air. Berarti dia tersusun dari apa? H2 ditambah O2. Nah, kalau kita tinjau dari sifatnya, H2 dan O2 ini adalah zat yang sama-sama mudah terbakar. Oke, O2 dibutuhkan dalam pembakaran, H2 bersifat mudah terbakar. Nah, tapi begitu mereka bergabung membentuk air, H2O, sifatnya justru berubah drastis, yaitu dapat memadamkan api, ya kan? Nah, itu yang disebut unsurnya senyawa dapat membentuk sifat baru dari unsur-unsurnya. Kayak begitu ya. Ini satu contoh, masih banyak lagi yang lain yang dapat membentuk sifat-sifat baru lagi gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Misalkan ada air ya, H2O, kemudian ada NaCl itu natrium klorida. Nah, ini garam dapur. Yang kamu selama ini pakai itu garam dapur. Dia rumus kimianya NaCl. Kemudian ada CH3COOH atau nama ilmiahnya asam asetat ya. Itu adalah asam cuka yang kamu kenal sehari-hari. Kemudian ada CaCO3, kalsium karbonat. Itu adalah batu kapur ya. Banyak kamu temuin pada gunung-gunung kapur misalkan. Nah, senyawa ini dikelompokkan menjadi dua lagi. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Anorganik dikelompokkan lagi menjadi 4. Ada senyawa oksida, senyawa asam, senyawa basa, dan senyawa garam. Ya. Nah, pertama kita tinjau dulu dari senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang menyusun makhluk hidup, of course, gitu kan. Kemudian ciri utamanya adalah mempunyai ikatan antara karbon dan hidrogen atau karbon, hidrogen, dan oksigen dalam satu senyawa. Gitu. Jadi dalam satu senyawa itu, satu senyawa dikatakan organik apabila dia memiliki ikatan antara karbon dan hidrogen atau memiliki ikatan antara karbon, hidrogen, dan oksigen. Baru senyawa itu dapat digolongkan dalam senyawa organik. Kalau cuma C doang, atau cuma H doang, atau cuma O doang, itu nggak bisa. Ya, jadi mereka harus bareng-bareng dalam satu senyawa itu. Kemudian senyawa organik ada dua macam, ya, yaitu hidrokarbon dan senyawa karbon. Nah, kalau hidrokarbon namanya juga hidrokarbon, cuman ada C sama H. Kalau senyawa karbon ada C, ada H, ada O. Begitu ya. Nah, contohnya apa? Karbohidrat, protein, lemak, asam amino. Asam amino ini pecahan dari protein ya. Protein yang paling sederhana. Kemudian ada urea, ya, dia terdapat pada urin. Kemudian gula pasir, alkohol, itu semuanya adalah contoh dari senyawa organik. Nah, sifat senyawa organik yaitu dia tidak dapat menghantarkan listrik. Oke? Nah, ini adalah contoh senyawa organik. Lihat, semuanya memiliki ikatan antara C dengan H. CH ini CHO gitu kan. Nah, ini yang disebut hidrokarbon, yang ini disebut senyawa karbon. Oke, senyawa karbonnya apa? Alkohol. Jenisnya apa? Etanol gitu ya. Nanti kamu belajar ini secara detail di SMA. Banyak senyawa-senyawa seperti ini. Nah, kalau ini hidrokarbon, butana, itu parafin atau untuk lilin. Nah, oke. Kemudian ini ada olefin, ada benzen. Nah, benzen ini adalah bensin yang untuk mobil kamu nih. Nah, ini struktur kimianya seperti ini. Benzen, ya. Ini untuk pengetahuan aja, gitu. Kemudian senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dalam satu senyawa, gitu ya. Bukan artinya dalam senyawa anorganik itu nggak ada unsur-unsur ini gitu. Misalkan dia cuma mengandung C doang, ya itu anorganik gitu. Tapi dia nggak mungkin ada CHO dalam satu senyawa, itu nggak mungkin. Kalau untuk anorganik, berarti kalau ada CHO dia senyawanya organik, ya. Kemudian contoh senyawa ini antara lain garam dapur NaCl, ya, asam nitrat HNO3. Nah, ini ada H, ada O gitu kan. Kemudian ada HCl, nah, dan lain-lain dan lain-lain.
Senyawa organik dikelompokkan lagi jadi 4. Oke. Yang tadi di bagan ya, ada oksida, senyawa asam, senyawa basa, dan senyawa garam. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai senyawa oksida. Oke. Nah, senyawa oksida, dia termasuk ke dalam senyawa anorganik ya. Senyawa oksida adalah senyawa yang terbentuk dari atom oksigen yang berikatan dengan atom lainnya. Nah, contoh senyawa oksida juga ada 2 ya, ada oksida logam dan oksida non-logam. Oksida logam di dalam air membentuk basa, oksida non-logam dalam air membentuk asam. Kayak begitu. Oke. Nah, contohnya maksudnya oksida logam ini apa? Oksigen yang bereaksi atau berikatan dengan unsur-unsur logam yang tadi kamu bisa lihat di tabel periodik atau di tabel yang tadi Kakak kasih ya. Nah, misalkan aluminium, ya kan? Al ditambah O2. Nah, nanti dia akan membentuk senyawa oksida logamnya Al2O3. Nah, ini ada Al, ada O. Nah, 2 sama 3-nya ini biarin aja gitu. Yang penting dia terdiri dari Al dan O. O berarti dia oksida. Al-nya apa? Logam. Kayak begitu ya. Nah, senyawa oksida non logam, misal tadi C ditambah O2 ya. Jadinya apa? CO2. Nah, kalau kamu misalnya dikasih senyawa-senyawa, kamu suruh tentuin oksida logam sama oksida non logam, kamu tinggal lihat ada O bereaksi dengan senyawa lain. Nah, senyawa lainnya apa nih? Misalkan Al kamu lihat, Al itu logam apa non logam? Oh, logam, berarti dia oksida logam. Nah, kalau bereaksi dengan C, dia oksida logam atau non logam? Kamu tinggal lihat C. C-nya ini logam atau non logam? Oh, non logam, berarti oksida non logam. Kalau bereaksi dengan apa? N misalkan nitrogen. Kamu tinggal lihat nitrogen itu logam atau non logam. Oh, non logam berarti dia oksida non logam. Kayak begitu ya, gampang. Nah, kemudian ini contoh senyawa oksidanya dulu ya. Ini untuk oksida logam ya. Kalsium, natrium, magnesium ini adalah oksida logam. Dibentuk oleh logam kalsium, natrium, magnesium. Nah, ini untuk oksida non logam, karbon monoksida, karbon dioksida, ya, difosfor pentoksida, kayak begitu. Oke, kita lanjut. Senyawa asam adalah senyawa yang di dalam air dapat melepas ion H+. Oke, atau dengan kata lain, dalam senyawa tersebut mengandung atom H atau hidrogen. Oke, dia mengandung atom hidrogen. Atau senyawa asam itu juga dapat berupa oksida non-logam yang tadi ya. Karena oksida non-logam dalam air akan membentuk asam. Oke, rasanya ya pasti asam dong. Namanya juga senyawa asam. Terus memiliki pH kurang dari 7. Nah, kalau kamu tahu pH ini apa sih pH? pH adalah derajat keasaman. Oke. pH mempunyai rentang dari 0 sampai 14. Oke. Nah, dari 0 sampai 6,9 gitu ya. Misalnya pokoknya dari sini ke sini ini asam. Nah, dari 14 rentang 14 dan 7 itu basa. Nah, makanya senyawa asam memiliki pH kurang dari 7. Oke, larutan asam dapat mengantarkan listrik. Ya, asam pada senyawa organik berupa asam karboksilat. Nah, ini nanti kamu belajarin lagi di SMA. Ini asal kamu tahu aja, asam pada senyawa organik yaitu asam karboksilat. Nanti ada asam etanoat, asam metanoat, propionat, dan sebagainya ya. Itu asam karboksilat. Nah, ini senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kamu bisa lihat di sini asam asetat atau cuka ya. Nah, kamu bisa lihat tuh. Askorbat, rumusnya lihat C, H, dan O. Gitu kan. Nah, asam asetat, asam askorbat, asam sitrat ini adalah salah satu contoh dari asam karboksila. Gitu. Asam-asam organik. Nah, kalau asam anorganik yang mana? Yang nggak ada CHO-nya gitu. Ini cuman H sama O, nggak ada C-nya kayak gitu. Tapi kalau ada yang C, H sama O, itu adalah contoh dari asam karboksila. Ini 3 ini nih ya. Dia contoh asam karboksila. Asam borat. Nah, ini
juga asam anorganik, HCl ya. HCl itu ada di asam lambung kita. Kemudian asam nitrat untuk TNT. Kemudian dan lain-lain lah, banyak lah ya. Asam fosfat ada, ini H2SO4 nggak ada nih. H2SO4 ya, ini juga penting nih. H2SO4 ya, namanya asam sulfat. Nah, asam sulfat ya digunakan dalam apa sehari-hari? Air aki acu ya. Air aki mobil kamu, aki motor kamu, kalau pakai aki basah dia pakainya asam sulfat atau H2SO4 ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya asam lain yang nanti kamu bisa baca di buku. Nah, kemudian senyawa basa. Senyawa basa adalah senyawa yang di dalam air dapat melepas ion OH-. Oke. Nah, berarti dia tersusun atas logam ya, unsur-unsur logam, tersusun juga atas O dan H. Ini syarat basa ya. Atau dapat juga berupa oksida non logam. Aduh, maaf, ini harusnya non logam ya. Non logam. Nah, dia berupa oksida non logam basa. Kalau oksida logam tadi asam ya. Maaf ini. Jadi bisa ditambah ya di buku catatannya. Kemudian rasanya pahit. Nah, dan memiliki pH lebih dari 7. Dia juga dapat menghantarkan listrik. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kamu bisa baca di sini misal LiOH, lithium hidroksida, itu untuk produksi oli ya, untuk gemuk. Kemudian juga dia ada di baterai HP kamu. Nah, baterai lithium di HP kamu ini LiOH. Kayak begitu ya. Nah, kemudian NaOH, KOH. NaOH dan KOH ini ya memiliki fungsi yang sama ya. Ini fungsi yang sama. Tapi si KOH ini lebih mahal dibanding NaOH. Jadi, kalau untuk keperluan-keperluan kayak begini-gini nih ya, dia orang-orang lebih milih NaOH karena dia lebih murah. KOH jadi jangan dipakai, cuman kecuali untuk di lab, misalkan untuk penelitian, dia mau direaksiin dengan apa, nah itu ya berarti dibutuhkan dong. Tapi kalau untuk keperluan-keperluan biasa, orang lebih milih NaOH ketimbang KOH. Kayak begitu. Nah, misal juga ada lain-lain, ini kamu bisa baca ya. Ada besi. Nah, besi 2 hidroksida. Nah, ini merupakan biji besi ya. Biji besi dia adalah besi di alam. Nah, besi itu kan Fe ya. Besi adalah Fe. Nah, tapi di alam dia nggak dalam bentuk Fe doang, tapi dia dalam bentuk FeOH2 atau FeOH3 kayak begitu. Jadi kita ngambil besi, nambang besi itu dari alam ya dalam bentuk begini. Kemudian kita pisahin Fe dengan O dengan H-nya kayak begitu ya. Jadi banyak senyawa-senyawa basa ini yang merupakan biji besi, biji apa kayak gitu ya. Salah satu contohnya biji besi yang dalam bentuk basa. Nah, kemudian ada senyawa garam. Senyawa garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Nah, apabila kamu reaksikan asam dengan basa, itu akan membentuk garam dengan air gitu. Contohnya ya, contoh. Misal kamu reaksin asam HCl. Nah, HCl apa tadi? Asam klorida, ada di lambung. Ditambah sama NaOH. Nah, oke. Jadinya apa? Jadinya NaCl ditambah H2O. Kayak begitu, ya. Nah, HCl ini asam, ya. HCl ini asam. NaOH ini basa. Dia ada OH-nya, ada logamnya ya, sesuai tadi, berarti dia basa. Nah, membentuk NaCl. NaCl ini yang kita tahu adalah garam dapur ditambah air. Jadi, garam adalah suatu senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Dia memiliki pH pas 7 dan dapat mengantarkan arus listrik. Oke. Dan tidak semua garam memiliki rasa asin ya. Jadi kalau dibilang garam, jangan yang ada di pikiran kamu cuman garam dapur doang gitu. Kalau misalkan asamnya H2SO4
kemudian basanya MgOH2, ya yang terbentuk bukan NaCl gitu, lain lagi. Nah, pokoknya garam sekarang, mulai dari sekarang, pengertian garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Gitu. Salah satu contoh garam adalah garam dapur. Oke? Nah, ini ada tabel mengenai senyawa garam dan kegunaannya. Nah, kamu bisa lihat ya di sini, macam-macam banget garam itu, banyak banget ya. Ada amonium klorida, ada tembaga sulfat, natrium klorida, magnesium sulfat, magnesium klorida, banyak gitu. Dan fungsi-fungsinya. Oke. Nah, kemudian kita ke part yang terakhir, kita lanjut ke campuran. Nah, campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur maupun senyawa, dengan komposisi yang tidak tetap. Nah, seperti yang tadi kakak contohin di awal, kalau kamu punya air, kamu mau buat air sirup gitu ya, kamu airnya 100 mili, sirupnya 50 mili, nah itu air sirup. Atau airnya 100 mili, sirupnya 20 mili, nah itu juga air sirup. Jadi air sirup itu nggak tentu komposisi antara air dengan sirupnya. Boleh bebas. Yang penting air kamu tambahin sirup, jadi air sirup gitu. Nah ini kalau kamu lihat di sini ada, nah yang biru ini ada, yang mana tadi? Nah si biru ini molekul unsur, si hijau adalah unsur. Nah, terus ada lagi, nah si merah sama putih ini si molekul senyawa, kayak begitu ya. Nah, campuran memiliki sifat yang sama dengan penyusunnya. Nah, jadi dia nggak membentuk sifat baru. Kalau senyawa tadi dia bisa bentuk sifat baru. Ya, kayak tadi air, H2 itu mudah terbakar, oksigen itu dibutuhkan untuk pembakaran, tapi air justru memadamkan api. Nah, kalau ini campuran yang enggak. Kamu air tambah sirup gitu. Sirup rasanya manis. Nah, air sirup nanti manis juga, kayak gitu ya. Nah, campuran dikelompokkan jadi dua. Oke, kamu kayaknya udah pernah belajar ini di SD ya harusnya. Ada campuran heterogen, ada campuran homogen. Nah, kalau campuran eh, homogen, oke, dia itu bercampur, jadi nggak kelihatan batasnya. Jadi kalau digambarin dalam bola-bola ini ya bolanya antara hijau dengan si apa ungu ini dia akan bercampur, akan mix. Tapi kalau yang heterogen, nanti kamu akan bisa lihat perbedaannya. Ya. Nah ini, campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama. Contohnya, nah heterogen contohnya campuran tepung dengan air. Kamu kalau nyampur tepung sama air, nanti tepungnya itu ngendep di bawah. Ya kan? Atau air dengan pasir gitu. Pasirnya nanti akan ngendep. Jadi kamu bisa lihat batas antara air dan si pasir. Nah kalau homogen enggak. Jadi dia akan semuanya larut. Contohnya air sirup. Kalau kamu campur air sama sirup atau air sama gula, kan kamu nggak bisa bedain mana airnya mana gulanya nih, gitu kan? Udah kecampur semuanya. Nah ini homogen, ini heterogen. Homogen contohnya mayones ya. Kalau heterogen contohnya salad. Nah kamu bisa tahu nih mana kiwinya, mana strawberry, mana buah-buah yang lain, gitu, apel dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Nah, ini campuran homogen, sirup, ini campuran heterogen, minyak sama air juga itu heterogen ya, karena kamu bisa ngelihat batasnya. Oke, nah sampai sini dulu video kakak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kamu rewind lagi videonya, kamu tonton lagi bagian mana yang kurang jelas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.